Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadi. Saya mahasiswa dari Universitas Salim Utara Indonesia, prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemeriksaan tentang tingkat kesadaran. Kalau kita berbicara tentang tingkat kesadaran, berarti kita itu berbicara tentang respon seseorang, respon individu ketika ada rangsang dari lingkungan sekitar. Biasanya pemeriksaan ini itu misalnya kalian mendapatkan pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas berat, sehingga korbannya itu mengalami tidak sadar ataupun gelisah, ataupun misalnya teman-teman semua mendapatkan kasus-kasus yang melibatkan kesadaran seseorang. Nah, ada beberapa tingkat kesadaran yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah compons mentis, yaitu artinya itu sadar sepenuhnya. Nilai GCS-nya itu sampai dengan 14 sampai dengan 15. Jadi biasanya kalau kita membuat asuhan keperawatan ataupun melihat medical record, itu ada tulisan CM, berarti itu adalah komponentis, berarti sadar sepenuhnya. Nah, jadi sadar sepenuhnya itu kayak mana? Nah, contohnya kayak saya bisa melihat, mendengar, berbicara, mengomentari. Nah, itu artinya sadar sepenuhnya. Yang kedua itu adalah apatis. Apatis ini adalah kondisi seseorang itu adalah cuek, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. Nilai GCS-nya itu adalah 12 sampai dengan 13. Selanjutnya itu adalah delirium. Delirium ini adalah kondisi gerakannya itu kacau terus kayak gelisah, meronta-ronta. Nah, nilai GCS-nya itu 10 sampai dengan 11. Selanjutnya ada somnolen. Somnolen ini kondisi di mana pasien itu mengantuk tetapi masih bisa bangun. Nah, nilai GCS-nya itu 7 sampai dengan 9. Nah, selanjutnya itu adalah sopor. Kondisi ini lebih buruk dari sebelumnya, itu ketika kondisi pasien itu sangat mengantuk, sangat mengantuk, sulit dibangunkan, tapi masih bisa dibangunkan ketika diberi nyeri yang lebih kuat. Jadi kondisi ini lebih buruk. Jadi nilai GCS-nya itu 5 sampai dengan 6. Selanjutnya itu ada semi koma, itu di mana seorang pasien itu tidak sadarkan diri, tidak dibangunkan sama sekali. Jadi mau diberi nyeri rangsang yang kuat, yang kecil, sulit kali untuk dibangunkan. Nah, kondisi ini nilai GCS-nya yaitu 4. Yang terakhir yaitu adalah koma. Itu kondisi di mana seseorang itu tidak ada respon sama sekali. Nah, nilai GCS-nya itu adalah 3. GCS itu apa? GCS itu adalah Glasgow Coma Scale. Nah, ini adalah biasanya yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Yang pertama itu adalah I. I itu adalah ketika kita menilai atau respon pasien saat membuka mata. Itu ada 4 sampai dengan 1. Yang keempat itu adalah ketika kita memberi salam kepada pasien tersebut spontan membuka mata tanpa sendirinya, tanpa adanya kita beri rangsangan. Terus yang ketiga itu dengan rangsangan suara dilakukan untuk menyuruh pasien untuk membuka mata. Contohnya ketika kita menyuruh pasien, kita bisa bilang, Pak, tolong bukakan matanya, Pak, misalkan Bapak membuka matanya. Itu kita beri rangsangan dengan suara. Terus tingkat kedua itu dengan memberi rangsangan nyeri. Nah, misalnya contoh kita pijit atau menekan kuku jari. Nah, pasien biasa tersebut di tingkat kedua ini akan membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Nah, terus yang tingkat pertama itu tidak ada respon sama sekali meskipun sudah dirangsang. Kita kasih rangsangan apapun tidak akan pasien itu membuka mata. Nah, itu adalah I, itu menilai atau respon ketika membuka mata. Selanjutnya itu adalah movement atau motorik. Nilai tertingginya itu ada 6. Terus nilai terendahnya 1. Nilai tertinggi itu 6 itu adalah mengikuti perintah pemeriksaan. Contohnya pada saat kita melakukan pemeriksaan, Bapak tolong tangannya diluruskan. Berarti masih normal, masih motoriknya ya. Tingkat kelima itu kayak kita memberi rangsang kepada pasien. Contohnya mencubit tangannya sedikit, pasien itu akan menjauh atau mengelak. Nah, itu berarti tingkat kelima pada movement atau motorik. Tingkat keempat itu adalah withdrawal, itu menghindari atau menarik tubuh untuk menjauh dari stimulus yang diberi rangsang yang nyeri. Terus tingkat ketiga itu adalah fleksi abnormal. Salah satu tangannya itu atau kedua tangannya itu menekuk saat diberi nyeri. Tingkat kedua yaitu ekstensi abnormal, yaitu salah satu lengan atau kedua tangannya itu menekuk lurus ekstensi di seluruh tubuh
di saat diberi rasa nyeri. Untuk yang lurus, tangan lurus di saat diberi rasa nyeri ya. Terus tingkat yang pertama itu tidak ada respon sama sekali. Apapun yang kita lakukan pada pasien tersebut, kayak mencubit pasien atau nyeri rasa nyeri, tidak ada respon sama sekali. Itu adalah movement atau motorik. Untuk verbal, verbal, tingkatnya ada paling tertinggi itu 5, yang paling terendah itu adalah 1. Tingkat paling tinggi itu 5, yaitu orientasinya baik dan bicaranya jelas. Kayak contohnya kayak saya sekarang lagi ngobrol dengan jelas. Itu tingkat keempat yaitu adalah bingung, berbicara mengacau, berulang-ulang kali, ucapannya itu diulang-ulang, terus orientasinya tempat dan waktu. Terus yang ketiga, tingkat ketiga itu mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Pasien itu mungkin berbicara cuman ucapannya itu tidak jelas, tidak normal bagi kita yang masih waras. Terus tingkat ketiga yaitu tingkat kedua yaitu suara tanpa arti atau mengarang. Pasiennya itu mungkin lagi ngobrol-ngobrol cerita cuman tidak ada arti, itu suara tidak ada arti, mengarang cerita gitu. Nah, tingkat yang paling terakhir paling rendah yaitu tingkat 1, tidak ada respon sama sekali. Nah, itu adalah verbal pada GCS kali ini. Nah, untuk diingatkan kembali, nilai tertinggi GCS itu adalah 15, dan nilai terendahnya itu 3, bukan 0. Baik, cukup sekian penjelasan tingkat kesadaran dari saya Hasan Hadi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun masih ada kurang. Baik, cukup sekian, terima kasih, bye bye.